Kisah seram menceritakan seorang pemuda penggali kubur di Madinah yang nekat menggauli jenazah gadis cantik hingga membuat jenazah tersebut hidup lagi dan mengatakan hal tak terduga kepada pemuda itu. Seperti apa kisah ini selengkapnya? Tonton terus videonya sampai selesai agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Dalam kitab Durratun Nasihin, karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, terdapat kisah tentang seorang pemuda di Madinah yang gemar mencuri barang-barang yang dianggap berharga milik mayat. Setelah penguburan jenazah telah selesai dan keluarga sang mayat telah meninggalkan kuburan, maka pemuda ini akan kembali menggali kuburan itu untuk mencuri barang berharga yang terdapat di sana. Dia akan mengambil kain kafan jenazah jika kain itu dianggap berharga. Suatu ketika ada seorang gadis cantik yang meninggal dunia. Pemuda ini seperti biasanya menggali kuburan untuk seorang gadis yang cantik jelita tersebut. Ketika proses pemakaman telah selesai dan orang-orang yang mengantarkan jenazah telah pergi, pemuda ini pun menggali kuburan gadis itu dan kemudian diambil kain kafannya. Ketika sedang mengambil kain kafan jenazah itu, dia melihat kecantikan dan keindahan tubuh mayat gadis tersebut, sehingga timbul keinginan dalam dirinya untuk menggauli jenazah tersebut. Akhirnya dia pun tergoda dan melampiaskan syahwatnya kepada jenazah gadis cantik itu. Setelah selesai menggauli jenazah itu, si pemuda langsung merasakan kegelisahan. Dia selalu dihantui oleh kesalahan yang telah diperbuatnya, maka dia pun memutuskan untuk datang ke masjid menghadap Rasulullah SAW di Madinah. Di sana dia bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah dia mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar, maka dia bertanya dengan penuh rasa takut, "Wahai Sayyidina Umar, apa pendapatmu jika ada orang yang berzina?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Jika dia sudah menikah, dia dihukum rajam sampai mati. Jika belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Lalu pemuda itu bertanya lagi, "Bagaimana jika seseorang itu menzinai jenazah dan orang itu belum menikah?" Mendengar pertanyaan sang pemuda itu, Sayyidina Umar pun terdiam sejenak. Kemudian Sayyidina Umar berkata lagi, "Sungguh keterlaluan, aku tidak bisa membayangkan seberapa besar dosanya siapa gerangan yang melakukan dosa keji seperti itu." Dengan penuh rasa takut pemuda itu menjawab, "Aku sendiri wahai Umar, apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku ini?" Sayyidina Umar terdiam lagi dan langsung masuk ke dalam masjid dan menangis. Rasulullah yang berada di dalam masjid pun heran terhadap Umar karena melihat kondisi Sayyidina Umar yang seperti itu. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, "Apa yang membuat engkau bersedih seperti itu, wahai Umar?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, di luar sana aku bertemu seorang pemuda yang membuatku merinding dan dia ingin bertobat dari dosanya." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengajak pemuda tersebut ke hadapannya. Pemuda tersebut menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah SAW penasaran dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" Lalu pemuda itu menjawab, "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku, ya Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" Pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasul, aku tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu." Rasulullah pun terus berusaha meyakinkan anak muda itu dan berkata, "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu, sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" Lalu pemuda itu menjawab, "Lebih besar dari itu ya Rasul." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah sebesar Arsy?" Sambil menangis pemuda itu menjawab, "Aku kira lebih besar dari itu ya Rasul." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Sebenarnya dosa apa yang telah engkau lakukan? Maka katakanlah kepadaku." Pemuda itu berkata, "Sungguh aku malu mengatakan itu kepadamu, ya Rasul." Rasulullah berkata lagi, "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu." Pemuda itu pun kemudian terdiam sejenak dan mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah dia perbuatnya.
Pemuda itu lantas bercerita kepada Rasulullah, 7 tahun aku bekerja sebagai penggali kubur, namun suatu ketika ada jenazah dari kaum Anshor yang masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam aku gali kembali kuburannya dan kubuka kain kafannya. Pada awalnya aku ingin meninggalkannya, tapi syahwatku bergelora, maka kulampiaskan juga syahwatku ini, lalu setelah itu aku tinggalkan begitu saja. Namun setelah beberapa langkah aku tinggalkan kuburan itu, tiba-tiba jenazah itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Allah yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda tersebut, seketika Rasulullah SAW berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Maka pemuda itu keluar dengan hati yang hancur dan jiwa yang tidak bersemangat. Tidak ada harapan baginya untuk pengampunan dari dosanya. Sebenarnya dia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan. Sehingga sampailah pemuda itu di sebuah goa yang berada di gunung. Di sana pemuda tersebut menangis dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjanji tidak akan keluar dari goa itu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, dan menyampaikannya lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 40 hari lamanya di dalam goa, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam goa, dia hanya bertahan dengan makanan yang ditemukan di dalam goa saja. Selama di dalam goa, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa. Jika aku telah Engkau ampuni, maka sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika Engkau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Sementara di sisi lain, Rasulullah ingin mendengar langsung petunjuk dari Allah tentang peristiwa yang beliau dengarkan dari si pemuda itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Maka Rasulullah menjawab, "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk." Jibril berkata lagi, "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka? Apakah engkau yang menerima tobat mereka? Atau engkau yang menghukum mereka atas dosa mereka?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak ya Jibril, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Maha suci Allah yang maha pemberi ampunan." Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya." Setelah itu turunlah ayat yang artinya, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 135. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil si pemuda dan memberitahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Dan tidak lama kemudian si pemuda pun meninggal dunia. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Sungguh menarik kisah ini. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas ampunannya, seberapapun besar dan banyaknya dosa yang dilakukan hambanya. Namun ketika hamba tersebut benar-benar bertaubat atas dosa yang telah dilakukannya, maka Allah pasti mengampuninya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar istiqomah dalam mentaati semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.